Minasan, konnichiwa. Kembali bersama Nippon Time di sini. Kali ini kita akan membahas perbedaan pola kalimat hazuda dengan wakeda, di mana hazuda ini sebenarnya adalah N4 dan wakeda adalah N3. Namun kedua kalimat ini bagi sebagian kita pembelajar bahasa Jepang terlihat mirip, bahkan sulit dibedakan. Untuk itu, mari kita bahas perbedaan keduanya di video kali ini. Tonton sampai selesai ya minasan. Pertama, seperti biasa saya akan memberikan contoh kalimat. Yang pertama ada ii kusuri o sukattara kitto sugu naoru hazu desu yo. Kalau menggunakan obat yang bagus, saya yakin pasti segera sembuh. Ini contoh yang hazu desu. Kemudian contoh yang wake, naruhodo, kono kusuri o tsukaeba hayaku naoru wake desu ne. Ja, sukatte mimashou. Oh, saya tahu jika menggunakan obat ini mestinya cepat sembuh ya. Kalau begitu, mari kita coba. Mari kita bandingkan yang hazu dengan yang wake. Kita kembali ke hazu. Di sini kita lihat bahwa si pembicara yakin terhadap obat tersebut. Nah, keyakinan itu bisa jadi disebabkan oleh alasan tertentu atau hal-hal tertentu yang membuat si pembicara yakin akan obat tersebut. Sehingga kata hazu di sini lebih bersifat subjektif. Sedangkan untuk wake di sini diawali dengan kalimat naruhodo yang membuktikan atau yang menyatakan akan mengerti dan paham sesuatu. Sehingga bisa jadi pada saat menggunakan wake di sini ada informasi yang sebenarnya atau informasi tentang keunggulan obat tersebut, baik itu dari dokter atau bisa jadi dibungkus obat tersebut. Sehingga dengan data-data atau dengan fakta yang ada, kemudian dia mengatakan, oh mestinya cepat sembuh ya, naoru wake desu ne. Sehingga wake ini tidak subjektif tapi lebih objektif. Untuk jelasnya perbedaan kedua pola kalimat ini, mari kita ikuti penjelasan berikut. Pertama yaitu untuk pola kalimat hazuda ini diikuti oleh kata kerja bentuk kamus, kata kerja bentuk nai, kata sifat i, kata sifat na, kemudian kata benda plus ditambah dengan no. Ini untuk hazu. Nah, gunanya untuk apa atau gunanya bagaimana? Biasanya dalam bahasa Indonesia ada padanannya yaitu yakin atau bisa juga harusnya. Kapan digunakan yaitu anggapan atau keyakinan seseorang terhadap suatu hal berdasarkan keadaan tertentu. Bersifat subjektif artinya memang ini keyakinan dari si pembicara itu sendiri berdasarkan kondisi atau keadaan tertentu. Nah, ini hazuda tidak dapat digunakan untuk yakin terhadap hal diri sendiri. Jadi tidak bisa ya, misalnya saya yakin saya bisa berbahasa Jepang, itu tidak boleh menggunakan kata hazu. Langsung saja kita lihat contoh dari penggunaan pola hazu. Mira-san wa kyoshitsu ni iru hazu desu. Saya yakin Mira ada di kelas. Bisa jadi ketika pada saat berbicara seperti ini, si pembicara sebelumnya mendapatkan informasi dari Mira bahwa mengatakan gitu ya, saya akan ke kelas gitu. Si Mira-san berkata, sehingga pembicara meyakini oh si Mira sekarang ada di kelas. Kemudian contoh berikutnya, nimotsu wa ashita todoku hazu desu. Saya yakin barangnya besok sampai. Nah, ini barangkali sebelumnya si pembicara mengecek di internet melalui resi pengiriman barang tertulis tanggal sekian atau besok sampai, sehingga dia meyakini bahwa barang itu akan sampai besok. Namun apakah barang itu benar-benar sampai atau tidak besok itu tidak bisa dipastikan, sehingga kata hazu ini bisa juga suatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau kebenarannya juga belum tentu. Kemudian ini ada contoh percakapan menggunakan hazu. Laki-laki mengatakan, restoran wa oishii desu ka? Kemudian si perempuannya, itsumo konde imasu kara oishii hazu desu. Ya, si perempuan menjawab, karena selalu penuh, saya yakin enak. Jadi si perempuannya ini menganggap itu enak atau restoran itu enak berdasarkan hal atau keadaan yang ia lihat. Kemudian ia meyakini bahwa oishii hazu desu, yakin enak. Namun apakah sebenarnya itu enak atau tidak dapat dipertanggungjawabkan karena si perempuan sendiri tidak
masuk atau tidak makan ke restoran itu, sehingga dia menggunakan hazu desu. Jika dia pernah makan di restoran itu, maka dia akan langsung saja oishii desu yo tanpa menggunakan hazu lagi, karena dia sudah pernah makan ke restoran itu dan enak, ya berarti 100% dia mengatakan oishii desu yo, seperti itu. Kemudian hazuda dapat digunakan untuk anggapan atau keyakinan tentang masa yang akan datang, misalnya besok atau nanti. Di sini contohnya ashita doyobi dakara chichi wa yasume no hazuda. Karena besok hari Sabtu, saya yakin ayah libur. Nah, ini bisa jadi berdasarkan kebiasaan, sehingga dia meyakini besok ya hari Sabtu si ayahnya libur. Kemudian gogo kara ame ga furu hazuda. Mulai siang saya yakin akan turun hujan. Ini berdasarkan keyakinan, misalnya dia melihat mendung dari pagi gitu ya sampai siang, kemudian dia beranggapan atau yakin nanti siang atau sorenya akan turun hujan. Itulah penggunaan dari pola hazuda atau hazu desu. Berikutnya kita akan membahas tentang penggunaan wakeda. Seperti apa? Kita lihat penjelasannya. Polanya adalah kata kerja bentuk biasa. Kalau dia bentuk mas berarti bentuknya kamus, harus dirubah ke kamus. Kalau dia bentuk masta atau lampau berubah bentuk ta. Kemudian kalau negatif maseng berubah menjadi nai. Kemudian kata sifat ya pakai i. Kemudian kata sifat na gunakan nanya atau dearu juga bisa. Kata benda menggunakan no atau juga bisa menggunakan dearu. Lalu guna wakeda ini seperti apa? Kita lihat dalam bahasa Indonesia padanannya biasanya ada mestinya, seyogyanya, atau juga pastinya. Digunakan pada saat menyatakan sesuatu yang pasti berdasarkan alasan yang terukur atau fakta sebenarnya. Kemudian ada kesan wake ini seperti tentu, sudah pasti atau mutlak, tozeng bahasa Jepangnya. Jadi ada semacam kemutlakan di wake ini minasang. Langsung saja kita lihat contohnya. Nihon ni kite mou 20 nen nanode nihongo ga jouzu na wakeda. Saya sudah datang ke Jepang 20 tahun, pastinya pandai bahasa Jepang. Nah, ini berdasarkan pengukuran yang namanya 20 tahun tinggal di negara asing. Secara pengukuran ini pasti bisa atau pandai bahasa Jepang, sehingga dia menggunakan wakeda. Kemudian contoh yang kedua, Kion ga 30 do mo aru kara atsui wake desu ne. Karena suhunya lebih dari 30 derajat, pantesan panas gitu ya, wajar panas gitu ya, karena berdasarkan fakta atau pengukuran itu tertera angka 30 derajat dan ini sudah pasti panas gitu ya, dan mutlak begitu. Oleh sebab itu kalimat wake di situ cocok digunakan. Kita lihat di sini contoh percakapan dari pola wakeda. Yamada-san wa 1日タバコ1本吸ってますね。そうですよ。1日1本ですから1ヶ月30本吸うわけですね。そうですね。あまり良くないですね。Nah, dari contoh ini minasan bisa kita lihat bahwa si bapak yang baju hijau di percakapan yang ketiga, ini percakapan pertama dia mengatakan satu hari Pak Yamada merokok 1 batang ya. Kemudian si Pak Yamadanya menjawab iya begitu. Kemudian si yang baju hijau di percakapan ketiga mengatakan karena izin 1 hari 1 batang berarti 30 hari atau 1 bulan ada merokok 30 batang ya. Kemudian si bapak bilang yang biru, so desu ne, amari yokunai desu ne. Iya, kurang bagus ya. Nah, dari sini minasang dapat kita lihat kenapa dia menggunakan wake, karena berdasarkan pengukuran mutlak begitu. Kalau 1 hari 1 rokok atau 1 batang selama 1 bulan ya mutlak 30 gitu ya. Suwake desu ne, 30 atau baku suwake desu ne. Merokok ya 30 batang jadinya begitu. Itu angka mutlak, maka menggunakan wake desu yang seperti itu. Fakta begitu ya, bahwa 1 rokok 1 hari atau 1 batang, maka kalau 1 bulan ya 30 batang merokoknya, dan itu berdasarkan pengukuran, maka tepat menggunakan wake desu. Kemudian untuk tambahan bahwa wakeda sering juga digunakan bersamaan dengan deskara, dakara, node, naruhodo, dan doride. Beberapa contoh tadi yang saya jelaskan atau yang saya munculkan itu banyak ada yang menggunakan kata deskara gitu ya, dakara juga ada. Nah, itu memang sering digunakan bersamaan dengan wakeda atau wakedes.
Tidak seperti hazuda, wakeda tidak dapat digunakan untuk masa yang akan datang minasang. Seperti hazu tadi kan bisa ya untuk keyakinan yang belum terjadi atau untuk yang ke depan. Nah, untuk wakeda tidak bisa. Misalnya ada kalimat asta doyo bidakara chichi wa yasumi no wakeda. Ini tidak boleh minasang karena untuk yang ke depan itu tidak bisa. Kemudian gogo kara ame ga furu wakida. Ini juga tidak bisa ya. Mulai siang hujan akan turun gitu. Ini juga tidak boleh menggunakan wakeda karena masa yang akan datang. Saya simpulkan perbedaan antara hazuda dengan wakeda. Yang pertama, hazuda ini anggapan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang didasarkan dalam atau kondisi tertentu. Dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Artinya memang ini adalah keyakinan si pembicara itu, yakin terhadap sesuatu. Benar atau tidaknya atau nanti terjadi sebenarnya atau tidak itu relatif ya minasang, makanya dia subjektif. Kemudian dapat digunakan untuk keyakinan terhadap masa yang akan datang. Kemudian yang wakeda seperti apa? Yang wakeda ini bukan anggapan atau keyakinan seseorang, namun berbicara sesuatu yang mutlak atau sesuatu berdasarkan fakta yang sebenarnya. Ini menggunakan wakeda, sangat berbeda dengan hazuda. Maka oleh sebab itu, wakeda ini bersifat objektif. Kemudian tidak dapat digunakan untuk membicarakan masa yang akan datang. Inilah perbedaan hazuda dan wakeda. Mudah-mudahan minasang dapat memahami dengan baik bagaimana kedua pola kalimat ini berbeda secara penggunaan. Sekian untuk penjelasan hazuda dan wakeda di video kali ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik dan membantu pembelajaran bahasa Jepang kita. Dan bahasa Jepang kita mudah-mudahan semakin baik. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman yang belajar bahasa Jepang juga agar video ini bermanfaat. Terima kasih, arigatou gozaimashita. Ja, sayonara.